Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, untuk membahas apa yang sesungguhnya tengah terjadi, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Survei Median, Riko Marbun. Terima kasih, Bung Riko. Terima kasih. Ya. Bung Riko, apa yang terjadi saat ini? Kalau kita lihat relawan begitu masif mulai Januari bahkan Februari, baik dari 01 Jokowi Ma'ruf maupun 02 mulai. Saya lihat sekarang ini kan 2 bulan jelang Pilpres ya. Artinya kalau Anda bicara ini seperti balap mobil, ini lap-lap terakhir lah ini. Jadi artinya masing-masing 01 maupun 02 itu berusaha membangun momentumnya sendiri. Saya melihat agresivitas terutama pasangan 01 dalam kaitan dengan launching relawan-relawan alumni. Banyak sekali. Itu jauh lebih besar saya melihat dari 01 ketimbang 02. Kenapa? Menurut saya memang 01 dalam hal ini lebih membutuhkan untuk memiliki relawan yang berbasis alumni, apakah itu pendidikan tinggi atau pendidikan menengah ya, ketimbang pasangan 02. Karena yang pertama ya tertinggal secara elektabilitas. Jadi kalau kita lihat tertinggal di sini dari sisi segmen ya. Kalau secara umum itu Jokowi masih unggul kurang lebih 9,2% ketimbang Pak Prabowo. Tetapi dari sisi segmen pendidikan menengah seperti SMU ke atas, kemudian perguruan tinggi, itu dia tertinggal ketimbang Pak Prabowo. Tapi kan memang jumlah proporsi perguruan tinggi itu kan tidak sebesar misalnya SMP atau tidak tamat SD. Jadi Pak Jokowi Ma'ruf ini unggul di segmen pendidikan bawah, SD, SMP. Ya. Tapi kan kalau kita berkaca bahwa target 01 untuk menang 70%, mau nggak mau dia harus menang juga di segmen SMA dan perguruan tinggi. Ini ada 3 fungsi dari relawan-relawan ini. Yang pertama itu adalah fungsi penambahan suara, ya, untuk memperkecil gap antara 01 dan 02. Yang kedua menurut saya yang penting juga itu ada namanya efek moderasi. Karena kita tahu ya, yang namanya kampus sebelum reformasi itu tahun 66, 74, 78, 98, 2002 itu fungsinya sama terhadap petahana, oposisi. Tapi sekarang terbalik. Nah, sekarang ini kalau saya melihat satu hal yang mungkin cukup berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah itu ada moderasi terhadap dunia kampus. Jadi ini bisa kita lihat sekarang ini oposisi terhadap Pak Jokowi itu tidak dimotori, bukan berarti tidak ada ya, tidak dimotori oleh dunia kampus, tapi lebih kepada ormas. Ya kan? Jadi itu gejala moderasi itu saya perhatikan itu ada. Yang ketiga menurut saya yang penting juga, kenapa ini akhirnya penting diambil oleh Pak Jokowi, itu ada fungsi komplementer. Karena kalau kita melihat sekarang ini partai politik kan mesin utama partai politik itu caleg. Ya. Caleg ini sekarang kalau menurut saya lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Iya. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh relawan ini bukan sekedar seremoni atau upacara saja. Efektif nggak nanti kerjanya? Buat di Jakarta, buat gede-gedean, diliput oleh media massa. Kemudian setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidur. Nah, kalau itu caranya, tidak akan ada penambahan suara. Apa untungnya ada relawan? Kan sekarang ada mesin-mesin partai, TKN di Jokowi Ma'ruf, BPN di Prabowo Sandi. Ya, nah itu dia. Ini saya melihat sekarang ini ya, nasib partai politik dan nasib caleg itu lebih tidak jelas daripada nasib presiden. Kalau saya melihat dengan sistem pemilu sekarang ini, saya contoh aja, iya, hampir porsi pembahasan tentang visi misi caleg, kemudian pembahasan tentang partai politik itu jauh lebih sedikit ketimbang membahas tentang capres. Jadi mau nggak mau sekarang ini, yang saya melihat gejalanya itu ada semacam pikiran bahwa caleg ini harus berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga bisa jadi mereka tidak berjuang secara optimal untuk capres. Contoh misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu beberapa calon ya yang mendukung Pak Jokowi
itu sedikit sekali. Misalnya saya caleg dari partai A misalnya, salah satu pendukung, kemudian pilihlah pilih Pak Jokowi Ma'ruf, itu hampir nggak mau karena Kenapa mereka begitu? tahu itu sarangnya Prabowo. Kalau mereka sampai membawa pertarungan Bunuh pilpres diri ke daerah itu, biasanya mereka nggak dipilih. Begitu juga dengan 02, saya melihat misalnya di dapil Sumutua misalnya ya, yang secara demografis itu lebih banyak ke Pak Jokowi. Itu saya melihat ada caleg dari salah satu partai dan cukup terkenal pendukung Pak Prabowo, itu justru memasang balihonya itu dia sebagai calegnya dan pilih Jokowi Ma'ruf. Jadi ini padahal partainya mendukung partainya Pak Prabowo. jelas mendukung Prabowo. Jadi hal seperti ini kan ini gejala yang bisa kita lihat bahwa relawan partai politik itu pada akhirnya sekarang ini punya batas maksimum efektivitasnya, sehingga relawan berbasis non partai politik itu harusnya bisa kerja lebih serius. Termasuk juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada saat deklarasi relawan. Pak Jokowi misalnya mengatakan tidak memiliki beban masa lalu, bukan pelanggar HAM dan lain sebagainya. Ya. Itu penting untuk disampaikan karena ada hal sesuatu yang ingin dituju atau ya, gimana? tentu itu untuk menyerang Pak Prabowo ya, karena kan yang selama ini tanda kutip yang sering diserang karena kasus pelanggaran HAM itu kan Pak Prabowo. Meskipun ya, belum pernah ada pengadilan yang Jokowi membuktikan ya, itu. tapi kan frame itu ada. Nah, Ya. tapi jangan lupa juga bahwa size demografi masyarakat yang paham tentang kejadian 98 itu kan nggak besar ketimbang apa yang sekarang ini sedang terjadi ya, seperti misalnya kasus framing terhadap kriminalisasi, aktivis dan lain sebagainya, itu kan ada juga. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya begini, ini ada dua hal ya, antara 02 dan 01 dalam menggunakan relawan. Kalau 02 dia menggunakan relawan memang tujuannya untuk provokasi. Karena 02 tidak mungkin terpilih kalau orang menganggap 01 itu baik-baik aja. Oke. Mau tidak mau semua jaringannya harus mengungkap data negatif tentang pemerintah. Tentu yang bukan hoax ya, tentu yang bisa dipertanggungjawabkan. 01 menurut saya janganlah mempergunakan relawannya untuk menyerang 02 karena itu tidak ada gunanya. Lebih baik dia mensosialisasikan saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, begitu. Efeknya apa kalau menjelek-jelekan lawan? Efeknya akan terlihat tidak percaya diri. Kalau sampai 01 menyerang secara berlebihan atau menggunakan strategi kill the messenger, nanti orang berpikir, oh jangan-jangan ini memang elektabilitasnya tidak setinggi seperti yang dibicarakan banyak orang. Terakhir saya ingin tanya, ngomong-ngomong, survei Anda median berbeda dengan survei-survei yang lain. Kalau survei yang lain, jarak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi belasan sampai 20% bahkan. Anda nggak sampai 10%, 9%. Anda beda sendiri. Kadang-kadang yang berbeda itu justru yang paling benar. Tapi saya nggak mau komentar survei yang lain. Tapi kemudian diasosiasikan jangan-jangan Anda mendapatkan sesuatu dari salah satu calon misalnya, karena berbeda sendiri. Bagaimana Anda menjawab itu? Itu jelas enggak. Jadi artinya begini, kalau Anda sebagai lembaga survei mengkhianati integritas Anda, itu tidak akan hidup lama. Kalau mau lihat median gampang, lihat saja waktu Jakarta 2 tahun yang lalu, lihat saja misalnya pilkada di Sumatera Utara. Saya pikir track recordnya relatif clear lah ya, relatif akurat gitu Mas. Dan saya curiga, jangan-jangan ini walaupun saya nggak ada hubungannya dengan timnya Pak Jokowi, jangan-jangan tim Pak Jokowi ini menggunakan survei median untuk melakukan ini. Untuk melakukan apa? Relawan. Ya, kebijakan ini. Lebih begitu. Anda pertama kali mengeluarkan data bahwa Pak Jokowi di segmen pendidikan SMA dan universitas masih tertinggal dengan Pak Prabowo. Dan salah satunya yang kita baca hari ini, tapi kita masih harus menunggu bahwa kan berdasarkan survei kami itu kita mendapatkan kegelisahan orang sekarang ini itu salah satunya tentang kebutuhan harga listrik yang lumayan tinggi, dan sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan walaupun nanti efektif Maret 2019 itu menurunkan biaya listrik 900 watt ke bawah. Itu signifikan untuk pemilih Pak Jokowi? Signifikan untuk merubah pemilih Prabowo ke Jokowi menurut saya, bahkan bisa mempengaruhi undecided. Tapi kita harus lihatlah itu. Kita harus lihat dulu. Nanti kita tunggu survei selanjutnya. Apakah juga masih akan berbeda dengan survei lainnya, kita lihat nanti. Kita lihat metodologi dan track recordnya. Terima kasih. Makasih. Bung Riko Marbun telah memberikan informasi program lainnya. Thank you. Makasih. Saudara relawan, jika banyak tampak, maka citra pun didapat. Tapi apa yang dilakukan setelahnya menjadi penting untuk diperlihatkan. Jangan lupa, politik bicara soal kesan. Jika tak ada yang diingat, maka tak ada pula yang didapat. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.
saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.